Penta debut luar biasa kalahkan Chad Gable. Dominic jadi suruhannya Liv Morgan. Damian Priest dan Finn Balor tanding dengan brutal. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode kedua Raw di Netflix hari ini, tanggal 14 Januari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan CM Punk yang keluar dari mobil terus jalan lewat Gorilla Position sebelum akhirnya masuk ke arena. Promo pembuka Punk emang bener-bener kena. Dia kasih penghormatan buat para pemadam kebakaran dan petugas kesehatan di California yang udah berani. Tapi habis itu, dia langsung ngomongin bisnis. Punk ngumumin niatnya siap ngeluarin 29 superstar lainnya dan kejar mimpinya di WrestleMania. Tapi Seth freaking Rollins tiba-tiba masuk. Seth ngungkapin kekecewaannya kalah dari Punk dan janji buat balas dendam dengan ngancurin mimpi WrestleMania-nya Punk. Tapi Punk tetap santai, ngeledek Seth karena nggak bisa ngalahin dia. Sebelum mereka makin panas, Drew McIntyre muncul dan nyindir Punk sama Rollins karena dianggap cuma mikirin diri mereka sendiri. Drew ngasih pesan tegas kalau mereka perlu ingat dominasi Roman Reigns dan waktunya buat ngelawan. Drew bilang dia juga punya tujuan sendiri, yaitu menang di pertandingan Royal Rumble. Ini benar-benar cara yang panas buat buka episode kedua dari Raw di Netflix. Pembukaan yang kuat dengan CM Punk, Seth Rollins, dan Drew McIntyre yang siap tempur di Royal Rumble besok. Ini bakal jadi konfrontasi yang wajib ditonton di acara premium awal bulan depan itu. Langsung ke pertandingan pertama di Raw hari ini. Lampu meredup dan lawan misterius untuk Chad Gable akhirnya terungkap. Dia adalah Penta. Pertandingan ini benar-benar pamerin atletisme dan skill mereka. Gable yang jago teknik ketemu dengan gaya high flying-nya Penta. Duelnya seru banget dengan suplex, pukulan, sampai gerakan-gerakan yang bikin penonton melongo. Ketahanan Penta benar-benar kelihatan walaupun Gable fokus nyerang kakinya dengan brutal. Klimaks pertandingan terjadi pas Penta berhasil kasih Mexican Destroyer yang hampir bikin dia menang. Tapi Gable counter dengan ankle lock. Walaupun akhirnya Penta berhasil lepas dan banting Gable dengan Penta Driver untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Penta ngomong dari hati. Dia ngumumin kalau WWE sekarang itu sebagai rumah barunya dan menandai ini sebagai awal dari Penta New Era. Dia dedikasiin momen ini buat keluarga dan fansnya. Penonton pun ikut sorak-sorak Zero Miedo bareng-bareng. Wow, itu benar-benar keren. Penta kelihatan cocok banget sama ritme dan gaya WWE. Bahkan lebih dari yang aku duga. Memang kelihatan dia sempat agak gugup di awal, tapi Chad Gable itu emang lawan yang pas buat bantu Penta tampil maksimal. Promo setelah pertandingan juga terasa tulus banget dan kayaknya WWE bakal serius kasih spotlight buat dia. Semoga Penta beneran jadi pemain besar di setiap minggunya. Di backstage, ada Finn Balor, Jerry McDonough, dan Carlito lagi ngobrol santai sebelum Liv Morgan dan Raquel Rodriguez datang nyamperin. Finn cuma senyum kecil sambil bilang kalau Liv pasti bakal jadi juara lagi. Tapi Liv lebih fokus ke dendamnya sama Rhea Ripley yang udah komplit. Dominic Mysterio tiba-tiba muncul bawa bunga mawar, tapi Liv santai aja dan malah jadiin Dom jadi suruhan. Dan Dominic malah anggap kalau itu tanda baik. Bikin momen itu jadi lucu banget. Ketegangan di Judgment Day makin terasa. Dominic nawarin diri buat dukung Balor di pertandingan lawan Damian Priest. Tapi Finn nolak mentah-mentah, nyuruh Dom fokus sama urusannya sendiri aja. Lanjut ke pertandingan antara Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Sheamus mendominasi awal pertandingan dengan pukulan yang brutal, tapi Kaiser nemuin celah dan mulai mengontrol pertandingan menjelang jeda iklan. Balik dari iklan, aksinya makin intens. Sheamus ngasih 10 beats of the boat run dan white nose dari tali kedua. Kaiser dengan kelincahannya berhasil counter, bahkan sempat ngejek Sheamus dengan tiruan bro kick yang gagal. Tapi Celtic Warrior langsung manfaatin momen itu dengan bro kick keras yang bikin dia menang. Di akhir pertandingan, Sheamus mulai bacotin Intercontinental Champion Bron Breakker yang berujung mereka dorong-dorongan. Pertandingan yang lumayan oke antara Sheamus dan Ludwig Kaiser. Sebenarnya mereka pernah punya pertandingan yang lebih bagus, tapi yang ini tetap keras dan seru. Kemenangan Sheamus udah sesuai banget dan gak bikin Kaiser kelihatan lemah, soalnya Kaiser kelihatan cukup kompetitif. Gak ada komplain.
Di backstage, Katie Kelly nemuin Seth freaking Rollins yang lagi fokus banget buat pertandingannya lawan Drew McIntyre minggu depan. Seth juga nggak tahan buat ngelempar sindiran tajam ke Sami Zayn, nanya soal kesetiaannya ke Roman Reigns. Seth juga ngetis apakah Sami bakal terus dukung The Tribal Chief atau mulai ngejar kejayaan buat dirinya sendiri. Interaksi ini bikin Sami kelihatan mikir keras, kayak ngasih foreshadowing kalau kesetiaannya itu bisa berubah. Karrion Kross keluar dari kantor General Manager Adam Pearce ngumumin kalau The Wyatt Six bakal dipindahin ke SmackDown. Situasi makin panas pas The Miz mulai ngejek Sami Zayn yang kebetulan ada di situ soal ambisinya buat jadi World Champion. Sami yang gak mau kalah langsung nantang Miz buat bertanding. Sementara itu, Karrion bilang dia gak mau ikut-ikutan drama ini dan ninggalin Miz sama Sami buat selesaiin urusan mereka sendiri. Lanjut ke segmen promo dari sang World Heavyweight Champion Gunther. Dia kritik soal masalah di WWE yang punya banyak superstar yang gak pantas lawan Gunther untuk gelar juaranya. Tapi promo Gunther dipotong sama sang main event, Jey Uso, yang dengan pede maju buat nantang Gunther bertanding untuk gelarnya. Gunther dengan gaya sombongnya remukin mimpi Jey. Dia ngingetin soal kekalahan Jey dan bilang kalau Jey itu cuma spesialis tag team, bukan petarung tunggal yang benar-benar bisa dianggap ancaman. Tapi Jey nggak mundur. Dia janji buat dapetin rasa hormat Gunther dengan ngerebut World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event. Segmen ini ditutup dengan Jey nge-boost semangat dirinya sendiri dan penonton sambil teriak, "Yeay!" Aku suka banget segmen ini. Serius, sombongnya Gunther tuh bikin ngakak sekaligus bikin kesel. WWE jarang banget bisa bikin segalanya benar, tapi aku nggak bisa bayangin Gunther di-book lebih bagus dari ini di main roster. Sementara itu, buat Jey, semoga dia kelihatan keren besok walaupun kalah, udah pasti kan? Langsung ke pertandingan kejuaraan WWE Women's Intercontinental antara Lyra Valkyria melawan Dakota Kai. Pertukaran counter antara Lyra dan Dakota langsung nunjukin skill teknik mereka, yang akhirnya berakhir imbang. Lyra mulai unggul, menyerang lengan Dakota tapi Dakota berhasil balas. Di ringside, Lyra ambil momentum dengan menghantamkan Dakota ke apron. Tapi Dakota nggak kalah licik. Dia counter baseball slide dengan wheelbarrow facebuster ke apron. Gak mau kalah, Lyra ngasih suplex yang gila dari apron ke lantai, bikin penonton terkejut. Setelah jeda iklan, Lyra fokus serang punggung Dakota yang cedera, bikin Dakota susah bangkit. Sequence counter yang seru terjadi, Dakota hampir menang dengan roll up dan chiropractor. Tapi Lyra nggak tinggal diam. Dia balas dengan sit out powerbomb dan diving leg drop. Tapi masih belum cukup buat menang. Dakota akhirnya berhasil hantam Lyra dengan GTK, tapi Valkyria cerdas banget dan langsung berguling keluar ring buat hindarin pinfall. Balik ke ring, Lyra ngasih reverse headlock backbreaker yang diakhiri dengan jurusnya Nightwing untuk memenangkan pertandingan. Raw General Manager Adam Pearce masuk ke ring dan resmi menyerahkan sabuk juara ke Lyra, menobatkannya sebagai Women's Intercontinental Champion yang pertama. Dakota Kai menunjukkan sportivitas menjabat tangan Lyra. Lyra Valkyria jadi Women's Intercontinental Champion yang pertama. Pilihan yang tepat. Sayangnya pertandingan ini terasa terlalu singkat, padahal kita tahu mereka punya potensi buat lebih bagus lagi. Tapi ini tetap usaha yang solid dari keduanya dan momen yang bagus buat Lyra dapat gelar main roster pertamanya. Lanjut ke pertandingan antara Sami Zayn melawan The Miz. Sami memulai dengan kuat, ngasih diving X handle dan nunjukin teknik bertarungnya yang rapi. Miz mulai memperlambat ritme dengan taktik curang, termasuk kitchen sink knee dan running boot sambil ngejekin penonton. Sami berhasil bangkit, bikin penonton semangat dengan corner explorer suplex. Mix counter Helluva Kick dengan big boot dan hampir mencuri kemenangan lewat kneeling DDT. Setelah beberapa pertukaran counter, Sami akhirnya bisa hantamkan Helluva Kick yang diikuti dengan Blue Thunder Bomb untuk memenangkan pertandingan. Sebagus-bagusnya pertandingan selama 4 menit, inilah hasilnya. Sami Zayn dan The Miz selalu tampil oke, tapi waktu sesingkat itu jelas membatasi apa yang bisa mereka lakuin. Lanjut ke segmen promo dari Women's World Champion, Rhea Ripley, yang mau ngerayain dominasinya dan ngeklaim tempatnya lagi di puncak divisi wanita. Tapi tiba-tiba, Nia Jax muncul ngumumin niatnya buat menangin Royal Rumble dan pilih gelar manapun yang dia mau. Dia nggak lupa ngejek Rhea dan beberapa superstar lain, termasuk Bayley yang nonton Raw hari ini di ringside. Bayley langsung lompat dari balik barikade, ketegangan pecah pas Nia dorong Bayley. Nia sempat mendominasi, tapi Bayley dan Ripley akhirnya kerjasama. Dua rival yang nggak terduga ini berdiri tegak di ring, sementara penonton bersorak heboh.
Senang banget lihat Bailey dapat momen spesial di kampung halamannya. Sayangnya, Rhea Ripley hampir nggak ngomong apa-apa. Padahal ini pertama kali dia muncul lagi sejak menangin gelar minggu lalu. Buat Nia Jax ya, Nia Jax. Dan sebenarnya nggak perlu amat sih dia dimasukin ke segmen ini. Langsung aja pertandingan utama di Raw hari ini, Street Fight antara Damian Priest melawan Finn Balor. Suasana di arena jadi panas waktu Finn main curang, nyelinap lewat area penonton dan langsung menyerang Damian dengan kendo stick. Finn gak ragu-ragu, hantam Damian dengan tokat itu sampai Damian akhirnya bisa bangkit, melempar Balor ke ring dan balas dengan pukulan yang brutal. Damian mulai mendominasi dengan bantingan flapjack. Finn hantam Damian ke meja komentator, tapi Damian nge-counter dive dari Balor dengan flatliner ke meja juga. Melihat kesempatan, Damian pasang meja dan siap bikin heboh. Tapi malah dilempar ke barikade sama Finn yang mau ngebawa pertempuran ini ke area penonton. Di sana, pertarungan semakin intens. Finn pakai tong sampah buat nyerang Damian. Keduanya naik ke atas kotakan. Damian banting Finn dengan broken arrow yang luar biasa dari box kedua meja di lantai beton. Bikin kedua bintang itu tergeletak di reruntuhan. Setelah jeda iklan, Finn digotong keluar pakai tandu dan neck brace, sementara Carlito dan Jedi McDonough ngecek kondisinya. Tapi Damian gak mau berhenti begitu aja. Dia serang Carlito dan Jedi, menyeret Finn kembali ke ring, padahal masih terikat ke tandu. Clothesline yang brutal dari Damian bikin Finn hampir pingsan sampai terhuyung-huyung. Carlito dan Jedi coba seimbangkan keadaan dengan Carlito ngasih backstabber dan Jedi ngelakuin moonsault. Mereka bantu Finn lepas neck brace dan Finn berhasil ngasih coup de grace tapi masih near fall. Sebelum mereka bisa manfaatin momentum, The War Raiders, Eric dan Ivar masuk ke ring. Mereka singkirin Carlito dan Jedi McDonough. Di ring, Finn yang masih pegang lehernya mulai menyerang Damian dengan pukulan kursi. Dia siapin kursi untuk move maut, tapi Damian balik dengan Sword of Heaven. Hampir menang. Di momen terakhir, Damian hantamkan Finn Balor ke barikade, terus ngasih Razor Edge yang luar biasa ke meja yang lain. Damian seret Finn Balor kembali ke ring, banting Sword of Heaven yang sangat kuat dan intens untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan street fight yang solid dengan gaya WWE. Memang agak overbook, tapi dengan cara yang masuk akal dan cocok buat main event Raw di tahun 2025. Mereka lakuin beberapa aksi gila buat selesaiin feud ini dengan baik dan ngasih kemenangan besar buat Damian Priest, yang pastinya bakal lanjut ke cerita yang berikutnya. Secara keseluruhan, Raw minggu ini tuh nggak sampai 3 jam. Dan aku suka banget bisa ngelihat WWE pakai fleksibilitas itu supaya nggak perlu diulur-ulur lagi acaranya. Tapi, kalau itu disampingkan, episode ini benar-benar bagus. Kita lihat debutnya Penta, street fight yang keren, Lyra Valkyria akhirnya menangin WWE Women's IC title, dan beberapa perkembangan besar buat persiapan Royal Rumble dan Saturday Night's Main Event. Ini jauh lebih terasa seperti episode Raw dibandingkan episode spektakuler minggu lalu. Ini Raw yang sangat layak ditonton dari awal sampai akhir, bahkan momen terburuk pun bisa diterima dengan baik. Ini tanda yang bagus buat era WWE Netflix ke depannya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, but for love we can hold. I wish we were in